cukup sempurna ya. Buru-buru pindah kakak sebelum dikeluarin gitu ya. Udahlah Bella, sakit kali otak aku nengok kau ini pun. Setiap hari nge-lab ada aja pasien aku nambah, ada aja pasien aku nambah. Nah itu udah banyak itu laki-laki mau sama kau itu. Capek aku. Ini ibarat kata gini tahu JR, ya kan? Aku berusaha untuk membenahi rumah orang, sementara rumahku sendiri sebenarnya masih berantakan nih. Tapi it's okay. Setidaknya kita jadi manusia masih bisa bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat itu kan bukan hanya sebatas finansial aja ya, bukan sebatas kayak duit aja ya. Cuman kadang capek anjir. Laki-laki cuman mau memek doang Bel katanya. Enggak juga. Enggak juga. Aku pernah ketemu sama laki-laki yang dimana dia nggak harus memaksakan untuk tujuannya ke seks. Dia nggak laki-laki nggak perempuan pun ada yang kayak anjing. Udah. Jangan menyalahkan gender. Aku nggak membenarkan itu. Nggak selamanya laki-laki itu busuk. Perempuan pun banyak yang kayak anjing. Termasuk aku. Bener, nggak bisa nyalahin, nggak bisa kayak gitu. Jangan di satu sisi kalian merasa sakit hati, ya kan? Kalian menghakimi laki-laki itu begini, laki-laki itu begitu karena kalian izinkan. Coba kalian ngasih batasan, nggak bakal terjadi. Ya deh Kak, maaf ganggu nggak ganggu. Maksudnya supaya kau tuh pinter lagi ke depannya. Kalau udah tahu ya kan seperti apa musang birahi itu, ya udah kau tahu harus kapan mulai, kau tahu harus kapan berhenti. Seperti itu. Pokoknya semangat ya. Sebelum ngomen mending ngaca dulu ya. Pagi, selamat pagi dan selamat ngopi. Ya Hen, pagi. Tapi udah terjadi Kak. Kalau aku tahu nggak bakal mau aku Kak katanya. Sebenarnya setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini, Tuhan itu sebenarnya sayang sama kita. Kita yang kurang sadar. Kita selalu dikasih kesempatan untuk berpikir nih, apa resiko dan apa konsekuensinya dan apa yang bakal terjadi nanti ke depannya. Sebenarnya ilmu kau belum nyampe ke aku. Perbanyaklah pengalamanmu. Karena percuma kita menjelaskan loh Uji, percuma kita menjelaskan di saat orang lagi bodoh. Dan kita nggak bisa juga saling menghakimi, nggak boleh. Karena pada dasarnya semua orang bodoh karena kita lagi ngebucin itu pasti semua orang lagi bodoh. Dia hanya ingin didengarkan, kita dengarkan dia cerita. Ada masa dimana dia itu sadar sendiri, tanpa harus kita paksa dia. Bener kan Bang Yud? Ketika kita lagi ngebucin, kita tuh hanya pengen didengarkan aja nih cerita sama temen. Karena apapun yang dibilang orang ya, mau hantu yang bilang, mau Tuhan yang bilang kan, kita tetap berjalan pada pikiran kita sendiri. Bahkan terkadang niat baik orang nih, kita salah artikan. Yang maksudnya baik, kita anggap gak baik. Kita sakit hati, padahal tujuannya baik ke kita. Makanya udah, kalau misalnya kalian punya teman, dia curhat tentang kebodohannya, dengarkan apa yang menurut kalian bisa kasih masukan, kalian kasih masukan. Terima nggak terimanya ya urusan dia, jangan dipaksa juga dan jangan dihakimi. Tony makasih. Karena pada dasarnya kita semua bodoh kok karena cinta, karena belum waktunya aja. Jangan suka bilang orang dasar kok bucin, dasar kok kayak gini, dasar kok kayak gitu. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Karena ada di suatu momen nanti ketika kita dikasih Tuhan cerita yang sama kayak dia, kita pun bodoh kayak dia.
nggak boleh kayak kita tuh saling menghakimi. Kalau ada teman kita cerita, dengarkan aja, dengarkan, simak. Apa yang menurut kita pantas kita kasih masukan, kita kasih masukan. Jangan dibodoh-bodohi, jangan dihakimi, jangan. Walaupun memang dia terkesannya bodoh, karena kita pun juga bodoh kalau kita lagi ngebucin. Keren banget pemikirannya. Usia berapa Odi? Katanya belum nyampe 30 lah pokoknya. Dia Bu dosen. Thank you ya guys ya yang udah absen ya. Temen aku cewek sampai uangnya disimpan ke tetangga takut terlena katanya. Inilah kan, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini karena kita yang izinkan. Kita disakiti, kita diginiin, karena kita yang izinkan, paham gak sih? Makanya dalam pertemanan, dalam hubungan itu, kalau kita bisa kasih batasan, kenapa nggak kita kasih batasan? Jangan yang too much. Nggak ada itu cinta-cinta dalam konsep pacaran itu. Kalau sayang iya, kalau cinta itu enggak. Kalau menurut aku pribadi ya, karena konsep mencintai itu kayak pernah yang aku bilang, kasta tertinggi dari mencintai itu adalah pernikahan. Karena menurut aku cinta itu yang bersifat memonopoli. Memonopoli itu dalam arti menguasai, memiliki sepenuhnya. Nah, dalam konsep memiliki sepenuhnya tuh yang aku temui itu hanya dalam konsep hubungan suami istri, bukan dalam konteks pacaran. Jadi nggak usah merasa kayak paling dicintai, paling mencintai, nggak ada itu pacaran cinta-cintaan. Kalau uang too much boleh banget, ya kalau uang mah boleh, awak juga mau aja. Jujur bucinnya cewek lebih bahaya dari laki-laki terbalik. Laki-laki tuh bisa lebih gila daripada perempuan. Menurut kakak lanjut apa mengakhiri? Nanyak lagi.